Salam sejahtera, shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama mendengar perkongsian kita pada kali ini. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Jangan berganjak dari screen Anda, sila bersama kami sehingga selesai untuk memperolehi dan menikmati berkat dari perkongsian kita pada kali ini. Tema renungan firman Tuhan pada kali ini yaitu buang ego. Setiap manusia itu punya egonya masing-masing. Ada ego tampak ya, kelihatan di permukaan gaya hidup kita, dalam pergaulan kita, tutur kata kita, dalam dalam kita mengambil keputusan. Dan ada juga orang egonya muncul disebabkan sesuatu, disebabkan dicabar ataupun rasa tercabar. Ego ini merupakan satu sikap yang disebabkan angkuh, bongkak, dan memandang rendah terhadap orang lain. Kita akan melihat ada beberapa jenis sikap ego yang biasanya kita miliki sebagai manusia. Pertama, sikap ego yang pertama yaitu sanggup melakukan apa saja semata-mata untuk mencapai apa yang dirancangkan, apa yang dicita-citakannya, apa yang ingin ia lakukan, yang ingin ia rubah dalam kehidupannya. Ia sanggup melakukan apa sahaja, termasuklah orang lain, menjatuhkan orang lain. Ya, tidak peduli, yang penting apa yang ia cita-citakan, apa yang ia kehendaki, ya, yang ia obses bisa ia capai. Itulah salah satu sikap ego. Sikap ego yang kedua yaitu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ya. Merasa diri lebih bagus, merasa diri lebih cantik, merasa diri lebih pandai berbanding orang lain, dan di sini ya akhirnya memandang rendah terhadap orang lain. Ya. Ego, sikap ego yang ketiga yaitu hanya mau ikut kepalanya sendiri sahaja, ya, hanya mau ikut apa yang dia punya mau sahaja, tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau memberi peluang kepada orang lain untuk memberikan penjelasan mengapa dan kenapa, dan akhirnya merugikan dirinya sendiri sehingga ia membuat kesimpulan yang salah, yang tidak benar, sebab ia lebih mengikuti apa yang ia pikirkan. Dia tidak memberi peluang kepada orang lain, cuma mau ikut dia punya kepala saja, apa yang ia pikir, apa yang ia mau, ya, tidak mau memberi peluang kepada orang lain, tidak mau berkompromi dengan orang lain, tidak mau bertolak ansur dengan orang lain, ya, asik dia punya idea terus dia mau pakai, ya, balik-balik dia punya ide terus dia mau pakai, ya, tidak mau dengar pendapat orang lain, cadangan orang lain. Inilah salah satu sikap ego. Sikap ego yang seterusnya yaitu mementingkan diri sendiri. Ya. Kesimpulannya, orang ego ini suka mementingkan diri sendiri. Ia tidak pernah mau memikirkan kepentingan orang lain. Ia tidak pernah mau memikirkan kesan dari perbuatannya, kesan dari keputusannya, adakah itu merugikan orang lain ataupun tidak. Itulah sikap-sikap ego yang
biasanya dimiliki oleh kita sebagai manusia. Saudara, sebagai manusia biasa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini, Tuhan menciptakan kita saling memerlukan. Ya, kita bagaikan ibarat satu rantai, ya, rantaian kehidupan. Sama ada di antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, sama ada antara manusia dengan hewan. Kesemua yang Tuhan ciptakan ini punya kepentingannya sendiri, punya sangkut paut, saling memerlukan. Terlebih lagi sesama kita sebagai manusia biasa, dalam perhubungan kita sesama manusia, di dalam hubungan keluarga, antara suami dan istri, di antara anak dan ibu bapa, di antara hubungan kita dengan rakan kita di luar daripada di rumah, yaitu rakan di sekolah, rakan di tempat kita bekerja. Kadang kalau dipikirkan, biasanya masa kita lebih banyak kita habiskan di luar, di tempat kerja, berbanding kita tinggal di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik ini. Hubungan baik di antara keluarga, antara suami istri, di antara anak dan orang tua, ya, di antara jiran, tetangga, di antara rakan satu sekolah, ya, rakan di tempat sekolah dan rakan sekerja di luar sana. Betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik ini. Namun hubungan baik ini sering hilang. Hubungan baik ini sering rosak akibat sikap ego kita yang melampau, ya, yang tidak dapat dibendung sehingga kita kehilangan hubungan yang baik, sehingga kita kehilangan rakan yang baik, kita kehilangan peluang untuk mendengar pendapat-pendapat yang lebih baik, yang lebih cemerlang untuk memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita kehilangan masa-masa indah, detik-detik indah yang sepatutnya kita bisa nikmati bersama pasangan kita, bersama ahli keluarga kita. Namun karena keegoisan kita, kita lebih mementingkan keinginan kita, lebih memikirkan apa yang di kepala kita, kita tidak memberi orang lain peluang untuk memberitahu kita mengapa dan kenapa. Dan akhirnya kita telah kehilangan hubungan yang baik itu dalam kehidupan kita akibat sikap-sikap ego yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Alkitab kita tidak menemukan perkataan ego. Namun dalam Alkitab memberitahu kita dengan jelas secara terperinci tentang sikap-sikap ego ini, ya. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang sikap ego. Pertama sekali kita lihat di dalam Injil Lukas, ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Lukas 6 ayat 31 berkata demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Selalu orang ego ini, ya, mengharapkan perhatian yang berlebihan. Ia menginginkan orang bersikap baik padanya, menghormati dia. Tapi sebaliknya, dia tidak melakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Namun Alkitab berkata kepada kita pada hari ini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi di sini sangat jelas memberitahu kita, ya, seperti mana kita mengharapkan orang lain berbuat baik terhadap kita, bersikap baik terhadap kita, berpandangan baik terhadap kita. Demikian juga kita harus melakukan perkara yang sama. Terusnya kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat yang ke-5 berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi jikalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang itu, kita mengasihi keluarga kita mengasihi anak-anak kita mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita mengasihi rekan sekerja kita harus membuang sikap ego yang ada di dalam diri kita. Mari kita lihat seterusnya dalam ayat Alkitab tentang sikap-sikap ego. Filipi pasal 2 ayat 3 kata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah rendah hati. Hendaklah menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Jadi ini sangat bertolak belakang, sangat bertentangan dengan sikap ego. Namun inilah yang diajarkan firman Tuhan, diajarkan dalam Alkitab. Apakah sikap-sikap, nilai-nilai murni yang harus kita terapkan, kita tanamkan dalam hati kita, dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Seterusnya kita lihat dalam Alkitab kita, dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi firman Tuhan memang berkata benar. Alkitab memang berkata benar, ya. Keegosan mendatangkan kerugian yang sangat menyakitkan, yang begitu membuang masa dalam kehidupan seseorang itu. Di sini dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ya, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seterusnya kita lihat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini bagi kita anak-anak Tuhan yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan apa yang kita minta itu tidak juga dikabulkan. Sekian lama, harus koreksi diri. Permintaan kita itu adakah untuk memuaskan keinginan kita semata-mata, ataupun kita pergunakan untuk memberkati hidup kita, memberkati orang lain, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi permintaan sesuatu itu yang adalah untuk memuaskan keinginan kita semata-mata, nafsu kita semata-mata sebagai manusia. Itu adalah sikap egois. Ya. Egois. Saudara dan saudari, betapa kita manusia saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Terlebih dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, rakan kita di sekolah, di tempat kerja, jiran tetangga kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjaga hubungan yang baik ini. Jangan kita hilangkan hubungan baik dengan sikap egois kita. Sewaktu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dirubah, kita menjadi manusia yang baru. Kita diajar, kita ditanamkan nilai-nilai murni, sikap-sikap yang sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah lahir baru. Namun ramai di antara kita hari ini, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun bertobat, yang sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, bahkan seumur hidupnya ia berkata ia percaya kepada Tuhan. Namun, ya, dalam kehidupannya, tanpa ia sadari, ia egois. Kesibukan, tekanan hidup, kemajuan, ya, menyebabkan tanpa disadari kita menjadi ego
menjadi egos, kita menjadi sombong, kita merasa diri kita lebih baik, lebih bagus daripada orang lain, dan akhirnya kita memandang rendah terhadap orang lain dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, marilah kita menjaga hubungan baik sesama kita, keluarga kita, jiran kita, rakan kita, bahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan sekalipun, di saat kita memohon sesuatu. Yang kita pohon itu, adakah semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, ataupun mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ataupun mendatangkan kebaikan kepada orang lain, keluarga kita juga, saudara. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita pada hari ini mengoreksi diri kita sendiri. Adakah kita punya sikap ego? Adakah kita punya sikap ego yang melampau, sehingga tanpa kita sadar merugikan diri kita sendiri, merusakkan hubungan baik itu, membuatkan kita semakin jauh dengan keluarga kita, dan kita merasa terasing dengan keluarga kita sendiri, dengan rakan-rakan kita sendiri. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita berdoa datang kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri renungan kita pada kali ini. Mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan, kita koreksi diri kita mau serahkan kepada Tuhan segala sikap, ego kita. Ya, kita mohon Tuhan membantu kita agar kita bijaksana, agar kita lebih kuat, ya. Bijaksana memilih dalam kita membuat keputusan, dalam kita mengeluarkan kata-kata dalam kehidupan kita, agar kita tidak menyakiti orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami sekali lagi Engkau mengajar kami tentang sikap ego yang kami miliki. Tuhan, betapa ruginya kami, betapa kami kehilangan banyak saat-saat indah dalam kehidupan kami, jikalau kami tetap berdegil dengan sikap egois kami, jikalau kami tidak mengasihi sungguh-sungguh, jikalau kami tidak saling menghargai, saling mengutama di antara satu dengan yang lain. Tuhan, Bapa, berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan yang baik, memilih yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari. Istimewa bukan semata-mata untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami juga memikirkan kepentingan orang lain. Istimewa sekali untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.